Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat orang tua murid siswa-siswi jurusan Teknik Elektronika Audio Video serta anak-anakku siswa-siswi jurusan Teknik Elektronika Audio Video yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan. Bapak ucapkan selamat datang dan bergabung dengan jurusan Teknik Elektronika Audio Video SMK Kartika 51 Balikpapan. Kenalkan, nama Bapak adalah Dedi Wahyu DST. Jabatan Bapak di sini adalah sebagai Kepala Kompetensi Kalian atau disingkat K3. Tugas Bapak di sini adalah menyusun program pembinaan, pengembangan program kalian, melakukan pembinaan dan bimbingan secara individu maupun kelompok untuk meningkatkan prestasi kalian semua. Kemudian mengkoordinasikan kebutuhan peralatan dan bahan praktek tiap-tiap standar kompetensi. Berikutnya, bersama dengan wakil kepala sekolah sarana prasarana merencanakan dan mengadakan peralatan dan bahan praktek. Menginventarisasi mesin, peralatan praktek dan bahan yang dimiliki di kompetensi kalian. Mengkoordinasikan pemakaian bahan dan alat praktek dalam program kalian terkait, membantu melaksanakan dan memelihara hubungan dengan dunia kerja secara langsung, mengkoordinasikan dengan guru-guru di kompetensi kalian, merencanakan dan membuat jadwal pengembangan ruang praktek, merencanakan dan melaksanakan program perawatan perbaikan, menyusun tata tertib bengkel, mengembangkan unit produksi pada kompetensi yang Bapak ampu, melaksanakan program praktek kerja lapangan institusi pasangan, serta mempromosikan lulusan pada dunia kerja. Kemudian mengkoordinasikan dan melaksanakan ketertiban dan kebersihan ruang praktek. Itu tugas Bapak. Kemudian jurusan elektronika audio video adalah jurusan yang mempelajari tentang kelistrikan, baik itu kelistrikan arus kuat maupun kelistrikan arus lemah. Yang hubungannya dengan arus kuat, kalian akan diajarkan atau mempraktikkan bagaimana penginstalasian listrik yang sederhana yang ada di rumah kalian masing-masing. Kemudian yang hubungannya dengan arus lemah, kalian akan diajarkan mengenai komponen-komponen yang menyusun dari suatu alat elektronik, setelah mempraktikkan dan membuat rangkaian elektronika sederhana. Saat semester 4 nanti, kalian akan melaksanakan yang disebut dengan praktek kerja lapangan. Selama 6 bulan, kalian akan berada di perusahaan atau dunia industri yang kalian pilih yang sesuai dengan jurusan yang kalian mampu. Untuk jurusan teknik elektronika audio video, banyak sekali perusahaan yang bisa kalian tepati untuk pelaksanaan PKL tadi, baik itu perusahaan pemerintah maupun perusahaan swasta. Salah satu contohnya adalah di perusahaan listrik negara atau PLN, bisa juga di Telkomsel atau perusahaan swasta yang lain, misalnya perusahaan alat berat, di mana kalian akan ditempatkan pada bagian kelistrikannya. Jadi Bapak harap kalian tidak perlu khawatir mengenai tempat PKL untuk jurusan teknik elektronika audio video, karena setiap perusahaan bisa kalian tempati. Baik para siswa sekalian, untuk lebih jelasnya kita akan mengunjungi bengkel elektronika. Kemudian kita juga akan melihat peralatan-peralatan elektronika dan hal-hal apa aja yang kalian bisa pelajari di sana. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mahyudin. Saya adalah salah satu staf guru di SMK Kartika Balikpapan. Di sini saya salah satu guru di teknik elektronika. Nah,
Di depan saya kali ini adalah PLC atau Program Project Control. Ini adalah salah satu bahan ajar atau praktikum yang ada di Teknik Elektronika. Nah, kegunaan dari PLC ini banyak. Beberapa halnya seperti dapat mengontrol beberapa bidang industri, mengontrol mesin-mesin, manufaktur, dan juga kelistrikan. Dan kali ini saya akan memberikan contoh dari bagaimana mengatur dari sistem kelistrikan yang ada di bahan ajar kali ini. Keunggulan dari PLC ini adalah kita dapat memonitoring, mengontrol, serta melihat status dari sistem kelistrikan yang ada. Untuk melihatnya, kita bisa melihat di aplikasi yang ada di depan saya, yaitu aplikasi CX Programmer. Sekian kali ini, terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, sekarang kita sudah berada di bengkel elektronika 1. Sekarang Bapak akan menjelaskan mengenai alat-alat apa saja yang akan Bapak perlihatkan nanti yang akan digunakan kalian untuk praktek elektronika. Yang pertama bisa kita lihat di sini. Ini adalah alat yang beri nama oskiloscope. Ya, fungsinya untuk bisa melihat, mengukur tegangan, mengukur arus, kemudian bisa juga melihat bentuk dari arus. Ya, selama ini mungkin kalian tidak mengetahui bentuk arus kayak apa. Dengan alat ini oskiloscope, kalian bisa menggunakannya untuk melihat bentuk arus tersebut. Kemudian yang kedua, di sini ada 16 PLC. Ini merupakan alat unggulan juga yang dari Teknik Elektronika. Gunanya adalah sebagai simulasi untuk pengontrolan, terutama yang menggunakan aplikasi. Ya, banyak digunakan pada industri-industri. Jadi simulasi ini berguna untuk kalian, untuk melatih kalian bagaimana menggunakan aplikasi, kemudian penerapannya. Setidaknya ini berguna untuk kalian nanti melanjutkan pada jenjang yang berikutnya. Kemudian yang ketiga, baik para siswa sekalian, setelah tadi ada peralatan mengenai oskiloscope, kemudian PLC, sekarang kita menginjak pada peralatan yang ketiga. Ini bukan program unggulan juga untuk teknik elektronika, yaitu mengenai penggunaan Arduino Uno. Ini merupakan suatu mikroprosesor yang akan mengontrol dari alat ini, ya, atau bagan ini, di mana dengan mikroprosesor ini kita dapat mengontrol bagaimana itu penggunaan mesin bisa secara bekerja, kemudian sirine juga bisa secara bekerja, kemudian LED-LED yang terpampang di sini pun bisa juga kita atur bagaimana pencahayaannya dengan menggunakan aplikasi yang ada pada laptop ini. Jadi mahasiswa sekalian tidak perlu khawatir dengan jurusan teknik elektronika. Dengan yang praktek yang kalian dapat dari sini itu sangat berguna bagi kalian, khususnya nanti pada saat setelah lulusan maupun nanti pada saat untuk lanjutan. Demikian dari saya, mudah-mudahan ini berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.